3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Bab 4484. Awalnya, Qin Chen ingin menjadi penguasa iblis abadi, pergi ke kolam gelap, dan kemudian melakukan sesuatu. Namun sekarang, Qin Chen segera berubah pikiran dan memutuskan untuk memperbudak iblis abadi. Bersenandung, di bawah invasi gila Qin Chen dan kekuatan pohon ajaib, rune yang tidak jelas dan sederhana segera muncul di jiwa pikiran Raja Iblis Abadi. Rune ini berputar dan akan dicetak ke dalam jiwa Raja Iblis Abadi. Tidak mudah memperbudak Raja Iblis Abadi hanya dengan kekuatan jiwa Qin Chen, karena semangat klan iblis begitu kuat sehingga sangat sulit untuk diperbudak. Tapi ada pohon ajaib di dunia, dan Qin Chen sangat yakin akan hal itu. Melihat rune kuno yang cerah dan tidak jelas ini jatuh, perlu untuk perlahan-lahan berintegrasi ke dalam jiwa Raja Iblis Abadi, tetapi ketika rune ini akan terintegrasi sepenuhnya. Bersenandung, dalam jiwa Raja Iblis Abadi, cahaya gelap tiba-tiba muncul, dan kekuatan dingin dan mengerikan tiba-tiba menghancurkan jimat roh dan mengubahnya menjadi abu. Raungan dengan keagungan yang mengerikan melonjak dari kekuatan gelap dan bergema di benak Qin Chen. Pada saat yang sama, setelah kekuatan gelap menerbangkan jimat roh, ia segera mengikuti jejak kekuatan jiwa Qin Chen dan tiba-tiba menyerbu jiwa Qin Chen untuk menghukumnya. Sebuah kekuatan yang membuat Qin Chen merasa berdebar-debar di benak Qin Chen. Apa? Qin Chen terkejut. Kekuatan macam apa ini? Dan pada saat kekuatan ini muncul, Raja Iblis Abadi juga datang dalam sekejap, menatap Qin Chen dan penguasa Iblis Yuan dengan terkejut dan marah. Kamu siapa? Iblis Abadi sangat marah sehingga dia hampir diperbudak oleh Qin Chen. Saat ini, dia melihat ke arah Qin Chen dan penguasa Iblis Yuan. Bahkan jika identitas penguasa Iblis Yuan membuatnya berdebar-debar, dia tidak bisa terlalu peduli pada saat hidup dan mati. Boom! Dia langsung mendesak iblis tertinggi untuk bergegas keluar. Ledakan! Seluruh pulau sihir abadi bergetar hebat saat ini, dan nafas dari barisan besar tiba-tiba naik. Kekuatan tertinggi mekar penuh. Iblis abadi sedang bertarung, karena harta yang dia kirim ke iblis telah diambil oleh penguasa iblis jurang. Satu-satunya hal yang dapat membuatnya menghubungi penguasa iblis adalah rangkaian sumber sihir tertinggi. Selama penguasa iblis merasakan fluktuasi susunan sumber sihir tertinggi, dia akan datang untuk menyelidiki untuk pertama kalinya. Tidak. Wajah Qin Chen tiba-tiba berubah pada saat Raja Iblis Abadi memicu rangkaian sumber sihir tertinggi. Tidak pernah terpikir olehnya bahwa ada kekuatan gelap khusus di benak Raja Iblis Abadi. Napas gelap ini sangat aneh, sama sekali berbeda dari kekuatan gelap pada umumnya, dan bahkan sepenuhnya digabungkan dengan jiwa Raja Iblis Abadi. Sehingga Qin Chen menyadarinya. Sial, dia ingin melarikan diri. Wajah Qin Chen berubah. Jika dia membiarkan iblis abadi melarikan diri, itu akan berakhir. Selama iblis abadi melarikan diri keluar aula sihir, hal mengenai dirinya akan terungkap. Kecuali Qin Chen membunuh semua iblis kuat di pulau ajaib, beritanya tidak akan bocor. Kemudian Qin Chen mendesak pohon ajaib keluar dari tubuhnya. Kemudian dia melihat tentakel terbang keluar dari langit seperti rantai, langsung membungkus Raja Iblis Abadi. Ledakan! Pada saat yang sama, bencana dan api di sekitar iblis abadi pecah dalam sekejap, dan nyala api yang bergulung memenuhi udara, yang melawan barisan besar sumber iblis tertinggi dan menekan iblis abadi. Ah! Bagaimana iblis abadi bisa menahan napas yang begitu mengerikan? Bahkan jika nafas gelap di tubuhnya sangat istimewa, dia tidak bisa menahan belenggu pohon ajaib dunia. Dia terikat dalam sekejap, tapi wajah Qin Chen sama sekali tidak tenang. Jika dia tidak bisa memperbudak Raja Iblis Abadi, dia hanya bisa dibunuh. Membunuh seluruh iblis di arena Pulau Hati. Dia harus diperbudak. Mata Qin Chen dingin, dan dia mendorong pohon ajaib dunia. Kekuatan mengerikan mengalir langsung ke tubuh Raja Iblis Abadi. Ledakan. Kekuatan pohon ajaib 10.000 dunia bertabrakan dengan nafas gelap dengan cepat. Saat ini, pergerakan di dalam istana juga menarik perhatian penjaga sihir yang kuat di bawah komando Raja Iblis Abadi di luar istana. Ada apa? Mengapa ada nafas yang begitu kuat di istana Tuan Iblis? Apakah ada kecelakaan?
Masuk dan lihat. Tiba-tiba, penjaga sihir yang tak terhitung jumlahnya di seluruh aula sihir berubah warna, dan mereka datang satu demi satu, kekuatan surga mekar satu persatu, untuk bergegas ke aula sihir. Cepat, Tuan! Tuan Iblis Jurang merasakan getaran dari susunan sumber sihir tertinggi, serta banyak orang kuat yang datang dari dunia luar, dan dengan cepat menyebarkan berita. Darah Raja Kegelapan. Pada saat kritis, Qin Chen mendesak kekuatan darah Raja Kegelapan, dan darah Raja yang mengerikan itu dengan cepat mengalir ke pohon ajaib dunia. Boom! Dikombinasikan dengan kekuatan pohon ajaib dunia, nafas mengerikan dari jiwa gelap sekali lagi masuk ke dalam jiwa iblis abadi. Ledakan. Kali ini, nafas gelap dalam jiwa Raja Iblis Abadi tidak bisa menahan penindasan Qin Chen. Yang akhirnya tidak dapat dilawan, kekuatan jiwa Qin Chen akhirnya terukir di benak Raja Iblis Abadi. Ledakan. Setelah menyerap udara gelap, pohon ajaib dunia langsung mengalami peningkatan yang signifikan. Pada saat yang sama, Qin Chen merasa bahwa dia dan Iblis Abadi telah terhubung. Hidup dan mati Iblis Abadi berada di bawah kendalinya dan diperbudaknya. Iblis Abadi awalnya marah, matanya yang ganas tiba-tiba menjadi lembut. Napasnya langsung menyatu, matanya saleh, dan dia dengan hormat berkata kepada Qin Chen, "Tuan. Sukses." Ledakan. Saat ini, gerbang istana tempat Iblis Abadi berada langsung dihancurkan oleh banyak penjaga sihir, dan banyak penjaga sihir yang kuat masuk ke aula sihir. Tuan Abadi, Wei sang pemimpin sihir bahkan dengan cemas melihat ke atas dan berkata dengan kasar. Namun, tanpa menunggu dia berbicara dan meledak, udara pembunuh yang mengerikan keluar dari tubuh Iblis Abadi itu. Mata Iblis Abadi itu dingin, dan dia bertepuk tangan langsung ke penjaga sihir, dan kemudian dia mendengar puff, dan penjaga sihir itu terbang terbalik oleh ledakan Iblis Abadi. Dan meledak dengan darah segar dan wajah ketakutan. "Siapa yang membiarkanmu masuk tanpa perintah rajaku?" Iblis Abadi berkata dengan suara dingin, dan dia adalah pembunuh. Tiba-tiba, tidak ada suara, ada keheningan. Banyak penjaga sihir memandangi Iblis Abadi dengan ngeri, dan tidak ada yang mengharapkan hasil seperti itu. Wajah Raja Iblis Abadi itu dingin dan membunuh. "Saya baru saja berbicara dengan debu iblis tentang sifat khusus dari susunan sumber sihir. Anda sangat tidak sabar. Tidakkah Anda lupa bahwa tidak ada yang bisa memasuki aula sihir tanpa perintah saya?" "Tuanku, kami." Banyak penjaga sihir gemetar. "Apa yang kamu lakukan?" Iblis Abadi mengerutkan kening, "Keluar dari sini." Setelah semua iblis pergi, Raja Iblis Abadi datang ke Qin Chen lagi dan berkata dengan hormat, "Tuan, bawahanmu telah melakukannya." Dia terlihat hormat, mata saleh, memiliki Qin Chen sepenuhnya sebagai tuannya. Beberapa saat yang lalu, ada serangan. "Keabadian, apa kekuatan misterius dalam jiwamu barusan?" kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Oleh karena itu, Qin Chen sangat ingin tahu tentang kekuatan dalam pikiran Iblis Abadi, dan suara bermartabat khusus. Nafas kegelapan ini, berbeda dari kekuatan kegelapan lainnya, telah melampaui jangkauan Iblis Abadi dan benar-benar tertinggi. "Kembali ke Tuan, apa yang kamu katakan adalah bahwa itu harus menjadi kekuatan sumber kegelapan. Semua orang kuat dalam kekacauan para dewa dan iblis harus memasuki kolam gelap untuk pembaptisan. Sebagai Raja Iblis, mereka harus melakukannya masuk ke kolam sumber terdalam dari kolam gelap untuk memberi hormat. Setiap Raja Iblis yang telah dibaptis di kolam sumber akan dipromosikan dan menjadi orang-orang gelap, bahkan mampu menahan pengaruh serangan jiwa kekuatan tertinggi. Kegelapan, ya, dikatakan bahwa asal-usul kegelapan didirikan oleh yang kuat dari klan kegelapan dan Tuan Mazu sendiri. Itu adalah inti dari kolam gelap dan memiliki kekuatan suci yang tidak dapat diprediksi. Apakah kamu tahu mengapa nenek moyang iblis jurang dan orang-orang dari klan gelap membuat kolam gelap ini?" Qin Chen bertanya. "Ini saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa begitu orang kuat yang memasuki kolam gelap jatuh, jiwanya akan kembali ke kolam gelap dan mendapatkan kekuatan abadi." "Hidup abadi?" Qin Chen mengerutkan kening. "Bagaimana mungkin?" Namun, iblis abadi itu tampak serius dan berkata, "Tuan, ini benar." Bab 4485. Iblis abadi itu tampak serius. "Bawahanku telah melihatnya dengan mata kepala sendiri.
Ada iblis yang telah dibaptis oleh kekuatan sumber kegelapan. Setelah kematian yang tak terduga, jiwanya hidup kembali di kolam sumber kegelapan. Kebangkitan jiwa, Qin Chen mengerutkan kening dan berkata, apakah Anda yakin itu bukan pihak lain yang tidak pernah disingkirkan, tetapi hanya memadatkan kembali kekuatan jiwa? Aku yakin itu karena jiwa Raja Iblis hancur di tempat, dan jiwanya terlahir kembali di kolam sumber gelap melalui cara khusus, dipersatukan kembali dan dipulihkan. Selain itu, selama bertahun-tahun, lebih dari satu orang kuat yang telah dibangkitkan di kolam sumber gelap telah mati ke dalam berbagai situasi, tetapi pada akhirnya, mereka semua telah dibangkitkan, tanpa kecuali. Setelah jiwa iblis terlahir kembali, ia masih berada di kolam asal yang gelap. Setan abadi melanjutkan, menurut penjelasan dewa, itu karena kelahiran kembali jiwa perlu mengkonsumsi energi besar dari kolam sumber gelap, dan meskipun jiwa orang-orang kuat ini terlahir kembali di kolam sumber gelap, mereka masih tidak memiliki sumber jiwa yang nyata. Kekuatan, yang hanya dapat dipulihkan secara perlahan di kolam sumber gelap. Jika mereka pergi dengan gegabah, jiwa yang terkondensasi akan dihancurkan lagi. Lord Demon pernah berkata bahwa Dark Source Pool belum sepenuhnya diperbaiki, dan kita masih harus terus bekerja. Setelah benar-benar diperbaiki, semua orang kuat yang dibangkitkan akan dapat pergi dan menyatukan kembali tubuh mereka, dan bahkan jiwa mereka akan mengalami metamorfosis yang luar biasa, yang diharapkan mencapai keadaan penghormatan. Apakah ada hal yang begitu baik? Qin Chen tertegun. Setelah kematiannya, dia tidak hanya dapat meregenerasi jiwanya, tetapi juga mengubah dirinya sendiri, dan bahkan berdampak pada alam tertinggi. Bagaimana dia bisa mendengar itu? Bagaimana dia bisa merasa tidak bisa diandalkan? Apa yang kamu katakan mengharuskanmu untuk terus bekerja? Apakah itu kekuatan untuk melahap iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya di lautan dewa iblis yang kacau? Qin Chen bertanya dengan cemberut. Ya Tuan, Raja Iblis Abadi dengan hormat berkata, Dewa berkata bahwa kolam gelap didirikan oleh orang-orang gelap dan leluhur mereka. Tujuannya adalah untuk membuat kita dan iblis kuat lainnya abadi, tetapi jika kita ingin menyelesaikan pembangunan kolam gelap, kita perlu melahap nyawa dan kekuatan iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya. Alasan mengapa bawahan saya meragukan Master sebelumnya adalah bahwa Master menyerap kekuatan iblis yang jatuh itu, yang sama sekali tidak diperbolehkan di lautan dewa dan iblis saya yang kacau. Kekuatan iblis yang jatuh hanya dapat diserap oleh barisan iblis tertinggi. Jika tidak, mereka akan tidak mematuhi Tuhan. Dengan penjelasan Raja Iblis Abadi, Qin Chen akhirnya memahami peran dewa yang kacau dan lautan iblis ini. Dengan menggunakan tipu muslihat menjadi lebih kuat, itu menarik setan kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk bertarung dan bertarung untuk menjadi jenderal dan raja. Namun, mereka hanyalah makanan dari kolam abadi yang gelap. Faktanya, lautan sihir yang kacau ini adalah medan pencekikan yang sangat besar, yang mencekik banyak biksu kuat dari klan iblis sepanjang waktu. Tidak heran jika Raja Iblis Abadi mengatakan sebelumnya bahwa murid iblis tingkat atas manapun akan memberitahu Master Iblis jika mereka ingin datang ke latihan kalender laut. Kemungkinan besar laut hanya akan ditujukan pada iblis yang lemah dan kultivasi mereka yang tersebar. Apakah setan Sanxiu, yang berada dalam kekacauan dengan para dewa dan setan, pernah meragukannya? Qin Chen mengerutkan kening. Mungkin, Raja Iblis Abadi berkata, tetapi dalam keluarga iblis kita, selama kita bisa menjadi kuat, apa yang bisa kita lakukan bahkan jika kita mati? Kematian tidak mengerikan. Yang mengerikan adalah kelemahan. Kelemahan adalah dosa asal. Itu adalah hal yang paling tak tertahankan. Di dunia iblisku, Tuan Iblis memberi mereka kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan jika ada lubang, beberapa orang masih rela melompat turun, karena di lautan sihirku yang kacau, mereka bisa menjadi lebih kuat. Untuk kesempatan menjadi lebih kuat, bagaimana dengan biaya hidup? Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk diam ketika Iblis Abadi mengatakan ini. Dunia iblis adalah dunia hutan. Untuk menjadi lebih kuat, iblis kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak akan merusak sarana, bahkan jika mereka jatuh. Sangat menarik bahwa setelah kejatuhan, jiwa dapat dibangkitkan di kolam sumber yang gelap. Tampaknya lautan dewa dan iblis yang kacau ini bahkan lebih istimewa dari yang saya bayangkan. Mata Qin Chen berkedip, menengok ke belakang, sepertinya dia harus menanyakan tentang sumber kejahatan tertinggi lagi.
Namun, tugas yang paling mendesak adalah menyelesaikan Magic Island Conference terlebih dahulu. Suara mendesing. Segera, Qin Chen mengikuti iblis abadi untuk terbang lagi. Melihat Qin Chen aman dan sehat, iblis batu hitam itu tiba-tiba rileks dan tampak bersemangat. Mulai hari ini, Mo Chen adalah yang pertama di bawah komando raja, dan Blackstone adalah yang kedua di bawah komando raja. Sekarang, konferensi Pulau Ajaib berlanjut. Teriak Tuhan Kekekalan. Ledakan. Seluruh adegan mendidih dengan kegembiraan. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi antara Raja Iblis Abadi dan Qin Chen, jelas bahwa Raja Iblis Abadi telah memaafkan hasil pembunuhan Raja Iblis pertama yang asli. Melihat kesuksesan Qin Chen sebagai Raja Iblis pertama, seluruh adegan langsung heboh dan heboh. Dengan kekuatan Qin Chen, wajar saja menjadi iblis pertama. Kekuatan Qin Chen telah sepenuhnya meyakinkan semua orang yang hadir. Selanjutnya, konferensi Pulau Ajaib berlanjut. Pertempuran sengit antara Raja Iblis. Namun, tidak ada yang menantang Qin Chen, dan bahkan Blackstone, yang berada di peringkat kedua, tidak memiliki siapapun untuk menantangnya. Karena semua orang tahu bahwa siapapun yang berani menantang Blackstone, akhirnya akan sangat suram. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like videonya, subscribe, dan tinggalkan jejak komen.